Assalamualaikum, kali ini aku mau unboxing dan aku mau nge-review produk smartwatch dari Amazfit GTS 2 mini. Mungkin itu bacanya ya itu deh pokoknya. Nah, jadi aku dapat ini karena aku menang challenge dari axis.id di Instagram. Jadi aku nggak beli sama sekali ini. By the way, emang aku pernah kepikiran mau beli smartwatch atau yang buat olahraga gitu deh, pokoknya jam yang bisa ngitung kalori segala macam. Nah, alhamdulillahnya ya, Allah baik, aku dapat ini dan aku bersyukur banget karena ternyata harganya, selain ini produk yang aku pengenin, dan ternyata harganya itu lumayan mahal untuk kelasan smartwatch ini, sekitar 1.800.000. Dan I'm so lucky girl, aku ngerasa beruntung banget aku menang challenge ini dan aku dapetin ini. So gak usah lama-lama, aku akan unboxing ini dan aku akan nge-review buat kalian. Keep watching. Nah, aku buka segelnya dulu. Aku nunggu barang ini sekitar 2 mingguan, dan 2 minggu kurang deh kayaknya deh, dan alhamdulillah sih udah sampai. Kebetulan kakakku juga menang challenge dan kita sama-sama dapetin produk yang sama, dan jadi kapelan gitu deh jamnya. Agak susah ya saya. Bentar ya, pakai gunting aja biar nggak ribet. Nah, udah habis itu kita buka. Jadi di sini itu ada keterangannya ya, kayak model segala macam keterangan tentang produknya, terus ada barcode-nya, ada warnanya, terus ada made in mana, terus quality certificate. Nah, ini juga ada bahasa Indonesia, ada bahasa Indonesianya di balik ini, terus ada bahasa Spanyol juga, bahasa Cina juga ada di sini. Nah, kelihatan gak ya? Kurang ya? Ya, jadi gitu deh. Nanti kalian kalau beli, kalian aja lihat aja di belakangnya. Terus di sini juga ada warningnya, ada peringatannya, apa-apa yang nggak boleh kayak gitu deh. Terus this product is a medical device, all data and measure. Jadi ini emang untuk mendiagnosis medical itu kayak kesehatan kita gitu. The feature is for this produk slim and di sini sih keterangannya slim and light design. Jadi ini tuh desainnya itu tipis dan light design, jadi berkilau gitu, nyala gitu deh, always on display. Jadi ini displaynya itu, layarnya itu emang selalu nyala. Blood oxygen saturation measure, jadi di sini tuh bisa ngedetek blood oksigen dari dalam tubuh kita gitu. Nah, di sini juga ada 70 sport mode. Jadi kayak ada 70 mode dari olahraga yang terdapat di dalam jam ini. Cycle tracking. Terus ada 24 heart rate monitor. Jadi tuh 24 jam itu bisa mendeteksi detak jantung dari kita. Sleep quality monitoring. Nah, ini buat aku cocok banget. Jadi ini bisa ngelihat kualitas tidur kita itu kayak gimana, memonitorin kualitas tidur kita, jam tidur kita. Ini tuh bakal kedetek sama jam ini. Jadi jam ini dipakai pun ya nggak apa-apa, tapi
pemakaiannya jangan terlalu ketat, karena pemakaian yang terlalu ketat di tubuh itu bisa mempengaruhi siklus peredaran darah kita. Nah, di sini ada keterangan 14 day battery. Jadi ini kita harus mengunduh aplikasi ke ponsel dulu. Pindai QR pada panduan instruksi. Unduh aplikasi Zep. Mana handphonenya? Handphone mana ya? Oh, handphonenya buat ngerekam. Oke, nanti aku record layar dan aku akan kasih contoh ke kalian gimana cara mengkonekin dari aplikasi itu ke handphone ini, supaya handphone ini akan kalian udah ada aplikasinya, better kalian harus upgrade aplikasi itu ke versi yang lebih baru. Sistem operasi harus Android 5,0 atau iOS 10,0 atau di atasnya. Jadi emang ini tuh harus Android yang versinya itu udah lumayan. Jangan pasangkan jam secara langsung. Jadi ini satu, dan ada dudukan pengisiannya itu yang di sini. Bentar, aku buka dulu ya. Nah, ini adalah dudukan pengisiannya kayak gini. Terus ada panduan instruksi yang tadi ini. Kenapa aku mencari? Terus tentang jam yang di sini tuh ada. Nah, ini tuh ada sensor detak jantung yang ini nih. Tuh di sini. Terus yang di ini itu pelat pengisian daya. Jadi di sini tuh kelihatan gitu kalau misalkan ada jamnya udah ngecas apa enggak. Tombol daya nih, ini adalah tombol dayanya. Catatan, tekan tombol daya untuk menyalakan jam. Jika jam tidak dapat dinyalakan, silakan isi daya terlebih dahulu. Tekan tombol. Nah, nyala nih. Oke, jadi ini aku mau mengkonekkan aplikasi di HP aku dengan jamnya. Ini aku juga baru download aplikasinya, Zep itu. Nah, jadi di aplikasi ini tuh ada berbagai macam perangkat kayak jam, gelang, earphone, timbangan, treadmill, bahkan sepatu pintar. Nah, di sini tuh ada pemilihan gitu, bisa pakai QR atau enggak QR. Nah, ini aku ada sedikit trouble, aku nggak bisa scan QR-nya, jadi aku yang non QR, tapi langsung bisa connect nih kayak gini. Ini adalah proses dari perbarui mengupgrade versi yang paling terbaru dari aplikasi itu, dan juga yang di jamnya. Nah, ini udah mulai connect antara jam dan aplikasi ini. Tapi emang agak lama, entah itu karena jaringan atau emang aplikasinya atau emang proses sinkronisasinya itu lumayan lama. Jadi ini proses sinkronisasi datanya juga, memperbarui, membackup segala macam untuk sama lain agar bisa saling sama gitu. Nah, ini udah hampir kelar nih karena udah 100%. Masih loading, harus sabar. Nah, sudah. Navigasi, settingannya segala macam banyak banget, terus berjalan di layar belakang. Settingan sistem operasi teleponnya itu apa? Nah, aku lagi pakai handphone Realme. Jadi Realme itu kan anakannya dari Oppo ya, Oppo. Nah, ini settingannya tuh aku lagi setting segala macam.
banyak banget. Udah, ini setting, ini pengingat latihan, yang pengingat waktu latihan ya. Semoga makin rajin aja olahraganya dengan ini, insya Allah. Nah ini ada bisa di notifikasi juga, ada pesan bapak mendering juga, notifikasi target semacam. Terus ini getarannya ya udahlah default aja ya. Udah, terus monitor detak jantung ini tuh berapa menit. Nah, frekuensi darah terendah, nah itu settingan lagi. Nah udah, detak jantung semua, pantau tidur, terus stres, pokoknya udah okein semua deh. Oke sip. Nah terus habis itu ngapain lagi kita ya? Nah ini posisi gelang, di sini juga ada posisi gelang itu diatur, jadi mau kamu kepala lagi pakai kiri ya udah diklik kiri gitu, jangan diklik kanan, makanya di kiri udah kayak emak belok sen. Nah udah, itu banyak banget kan, akhirnya udah tuh aktifin semuanya pokoknya deh, aktifin pokoknya. Tapi kalian baca dulu deh, pelan-pelan deh, takutnya nggak sesuai sama apa yang kalian mau. Kalau aku mau udahlah, aku aktifin aja gitu, aku konekin semua. Ini pembatasan enggak nih, aku kayaknya enggak deh, aku nggak suka dibatas-batasi. Nah terus ini lagi pairing bluetoothnya. Nah ini kamera setting, nah ini tuh kamera setting tuh. Terus udah, ini ada versinya nih, ini versi bluetoothnya, versi sama sistemnya gitu kan. Terus nih agenda kamu bisa nyatet apa aja agenda kamu, entah meeting, olahraga atau apapun, atau kalian nongkrong pacaran seteras, mau itu agenda apa aja setelah kalian, yang penting kalian punya agenda, punya kesibukan. Lanjut, nah ini pasang tanggalnya, udah alarm, pasang agenda, udah. Ini aku iseng olahraga, padahal nggak tahu ya olahraga apa enggak. Ini alarm dipasang, udah aktifin semua, alarm juga aktifin. Ini 7.30 aku harus bangun dan siap-siap buat kerja, jadi aku pasang alarm di 7.30. Pilih kota karena aku lagi stay di Jakarta, aku pilih kota Jakarta. Nah udah selesai semua. Ini berapa Celcius, aku pakai Celcius, gak mau Fahrenheit. Nah itu Jakarta, ini jam 2 Jakarta. Terus apa lagi ya, tampaknya catatan perangkat gak usah, udah kayaknya udah deh. Nah ini apa ya, ini settingan nama panggilan, ini kalian bisa di double gitu loh, maksudnya kayak menghitung apa IBM berat badan kalian ideal atau enggak ini. Nah ini tuh jelas-jelas aku obesitas 1 karena berat aku tuh berat banget, jadi ya udahlah ya, semoga dengan ini aku bisa diet, ya udah deh. Terus akhirnya aku udahlah, ini tuh. Nah ini kayak gini nih, ada plus, kamu bisa tambahin entah itu teman kamu, keluarga kamu, atau siapapun orang-orang yang butuh deh pokoknya deh. Nah terus akhirnya udah ke bawah ini BMI, terus ini nilai tubuh, pai, detak jantung, segala macem. Nah terus apa lagi ya, apa ya, udah deh kayaknya, udah deh. Ini tuh bisa kalian ubah nih wallpapernya nih, karena aku pengen yang normal aja deh dulu buat sementara deh. Nah udah, ini profilnya tuh udah kayaknya udah semua deh. Nah, udah, itu baterai aku tuh 50% ya, ini karena baru buka jadi setengahnya lagi dicas juga sih. Nah itu juga tadi tuh berbagai macam jenis olahraganya tuh banyak banget kan, makanya kalian harus beli. Nah terus di sini tuh kayak ada satuan jaraknya gitu. Terus nah ini tuh olahraganya apa aja tuh banyak banget. Terus ini nih tuh jamnya udah aku pakai tuh, lihat deh tangan aku yang belang banget parah. Nah tuh jangan salfok sama kebelangan aku ya, tuh lihat tuh bagus banget kan, cantik banget parah, aku suka banget, mana gratisan suka tuh smooth banget, enak banget parah. Terus bener-bener manfaatnya itu luar biasa, ada jam tidur, terus sirkulasi oksigen darah segala macam, udah perfect banget. Emang harga nggak pernah bohong, 1.800.000 dengan harga segitu dan dapat ini emang
menurut aku worth it ya, apalagi aku dapat ini gratis, jadi itu worth it sekali. Terus nah ini tuh, ini aku lagi coba tarik nafas tuh, inhale, exhale, terus langsung kayak gitu-gitu sampai 2 menitan gitu deh pokoknya. Nah ini juga berfungsi buat merelaksasikan pikiran kita, menghilangkan segala kesetresan duniawi yang benar-benar karena ini. Nah udah tuh aku udah inhale exhale itu udah 2 menitan, udah lumayan capek dan mengeluarkan aku yang ini. Nah capek banget pokoknya, tarik nafas, keluar nafas. Nah itu aplikasinya tuh benar-benar menyesuaikan kita banget, jadi tahu banget ya pokoknya. Kalau kalian lagi olahraga ini jamnya harus kalian ketatin, tapi kalau udah selesai olahraga kalian harus longgarin biar sirkulasi darah kalian tuh lancar hari ini. Nah terus nah itu udah kelar tuh. Aku terlalu lama nih tarik nafasnya, udah capek, tiba-tiba capek, udah aku capek. Terus ya udah ya aku lanjutin aja ya. Nah tuh bagus kan, detak jantung aku juga bagus banget di sini karena emang lagi nggak stres juga, lagi biasa aja, nggak happy nggak stres, ya udah lagi in the middle aja deh perasaan aku sekarang tuh. Tapi ini jamnya cantik banget, bener-bener kayak suka banget tuh. Apa nih ya, pastikan layar tetap. Nah ini deteksi denyut jantung, detak jantung, denyut ngantung, denyut nadi, detak jantung. Nah jadi ini udah aku konekin dan udah aku coba, bagus banget dan gak bohong sih, harga sama kualitas, smooth banget tuh gerakannya tuh. Pokoknya oke banget. Nah ini kan udah dikonekin nih. Terus aku mau ngasih tahu lagi nih. Jadi sini juga di poin nomor 4 ini ada mengisi daya. Jadi mengisi dayanya itu dengan menghubungkan port USB kabel pengisian daya ke pengisian ponsel ataupun USB. Jadi ini aku coba dulu. Jadi aku mau ngetes ngecasnya itu kayak gimana. Letakkan jam kedudukan pengisian daya. Kedudukan pengisian daya. Nah, gampang banget. Jadi cuma ditempel gini, jadi nggak perlu takut banget yang namanya ini tuh talinya bakal copot, karena cuman disambungin kayak gini doang. Terus dari ujung sini ini seharusnya dibuka dulu sih. Gila sih gue, iya emang kayak gini anaknya, nggak jelas kadang-kadang. Nah ini tuh bentuknya kalau kayak kabel data gitu dan panjang. Ini panjang, jadi aku mau coba coba di charger aku dulu. Aku coba tuh langsung keisi. Ini tuh bener-bener gampang banget, jadi dia tuh benar-benar magnetik, jadi nggak perlu takut jamnya itu bakal
copot talinya atau gimana pas ngecas, kan ada tuh yang kayak udah dicas itu dicolokin nih, kayak aku punya smartwatch yang harganya murah. Nah ini kabelnya dicopotin gitu, terus jadinya gampang copot lagi. Kalau ini kan udah aja gitu, jadi dia ngisi sendiri. Nah terus apalagi ya, buku panduannya di sini. Terus kita daya melakukan membackup proses pengisian data. Nah itu kayak tadi yang aku kasih tahu ke kalian ya, karena kan duduk pengisian daya itu saya sampai jam sebelum mengisi daya pasti kan duduk pengisian daya itu keadaan kering. Jadi tuh harus pastiin itu dudukannya tadi itu harus dalam keadaan kering, kalau enggak nanti bakal konslet. Gunakan adapter daya 1 ampere atau yang di atasnya, karena punya aku itu udah di atas 1 ampere, jadi is okay, itu bisa digunakan. Cara melepas dan memasang gelang. Nah ini juga ada cara melepas dan memasang gelangnya itu kayak gimana, kan enggak ya, kayak gitu. Tapi aku tuh orangnya gimana ya, sembrono, takutnya bisa ngelepas nggak bisa masang lagi, jadi kayak nggak mau dilepas deh. Jadi gelang sudah dipasang, tarik gelang dengan benar untuk memastikannya berhasil terpasang. Di sini ada pemakaiannya. Pakai gelang jam jangan terlalu ketat atau terlalu longgar, dan berikan sedikit ruang bagi kulit untuk bernafas. Ada model produk input, versi Bluetooth dan lain sebagainya, kalian bisa ngeliat sendiri. Nah di sini ada keselamatan baterai. Perangkat ini dibekali baterai tertanam yang tidak dapat dilepas atau diganti. Jangan membongkar atau memodifikasi baterai oleh sendiri tuh, jangan suka ngebongkar, ngerakit gitu, jangan, karena itu bisa merusak dari jamnya. Itu juga membuang baterai ke api atau ke oven panas, menghancurkan atau memotong baterai secara mekanis atau mengakibatkan ledakan. Meninggalkan baterai di lingkungan sekitar dengan suhu yang sangat tinggi dapat mengakibatkan ledakan atau bocoran cairan dan gas yang mudah terbakar tuh. Jadi tuh pas pemakaian jam ini hindari si suhu yang temperaturnya itu tinggi, karena itu efeknya bisa memicu ledakan. Baterai yang mengalami tekanan udara sangat rendah dapat mengakibatkan ledakan atau bocoran cairan gas yang mudah terbakar. Baterai yang mengalami tekanan udara tuh, jadi jangan sampai juga tekanan udaranya itu terlalu rendah dan temperaturnya itu panas, itu jangan gitu, karena itu bahaya banget. Efek sampingnya tuh jamnya itu bisa meledak dan terbakar. Apalagi kalau kalian pakai itu di tangan, itu bisa bahaya banget buat tangan kalian. Pemberitahuan keselamatan, jangan biarkan anak-anak atau binatang peliharaan menggigit atau menelan produk ini atau aksesorisnya, karena bisa menyebabkan cedera. Jangan meledakkan produk ini di area dengan suhu yang terlalu tinggi atau merendah, karena bisa menyebabkan produk meledak dan terbakar. Jangan meletakkan produk ini dekat sumber panas atau api terbuka seperti oven atau penghangat listrik. Tuh, misalkan kalian lagi masak nih, jangan sampai kalian pakai ini, karena itu benar-benar bahaya banget. Berapa orang mungkin memiliki reaksi alergi kulit terhadap plastik, kulit, serat, atau bahan lainnya, dan gejala seperti kemerahan, bengkak, dan radang mungkin terjadi setelah pemakaian jangka panjang dengan komponen produk ini. Jika Anda mengalami gejala tersebut, harap hentikan penggunaan dan konsultasi ke dokter. Gitu. Jadi ini bisa jam ini juga bisa memicu alergi kulit. Jadi kalau misalkan kalian pakai ini terus timbul gejala, lebih baik kalian hentikan dulu dan konsultasi ke dokter gitu. Apa lebih baik kalian menghentikan pemakaian atau gimana gitu. Jangan menggunakan adapter daya atau kabel data yang tidak sesuai dengan tidak kompatibel yang dapat merusak jam dan aksesorisnya atau menyebabkan kebakaran, ledakan, atau bahaya lainnya. Serem juga sih sebenarnya. Jadi tuh kalau kita pakai ini benar-benar nggak bisa sembarangan. Jadi yang kayak charger yang murah, yang di pasaran gitu yang nggak ori, takutnya malah bahaya juga. Gelombang radio yang dihasilkan oleh produk mungkin berdampak pada pengoperasian perangkat medis implan atau perangkat medis pribadi seperti alat pacu jantung, alat bantu dengar. Jika Anda menggunakan perangkat medis tersebut, konsultasi dengan produsen untuk pembatasan menggunakan produk ini. Jadi tuh kalau misalkan ada di sini tuh ada gelombang radio yang dihasilkan oleh produk ini dan perangkat medis. Jadi tuh kalau buat kalian yang kayak pemakai alat dengar atau alat yang bisa memicu jantung itu,
harus konsultasi dulu kalau memakai produk ini. Jangan buang produk ini atau seperti memperlakukan limbah rumah tangga biasa. Harap patuhi peraturan setempat untuk membuang perangkat ini dan seterusnya, serta dukungan operasi daur ulang. Jadi kalau kalian pakai ini atau kalian udah nggak suka nih sama produk ini terus kalian mau buang, itu benar-benar harus hati-hati, karena ini bukan produk yang kayak sampah limbah segala macam ya kalian bisa buang seenaknya gitu, karena ini rentan banget bahayanya dan efeknya itu bisa terjadi ledakan, kebakaran segala macam. Perbaikan dan pemeliharaan: hindari menggunakan deterjen seperti sabun, cairan pembersih tangan, sabun mandi, lotion untuk membersihkan guna mencegah iritasi kulit, perangkat atau menurunkan tekanan air. Nah, jadi untuk pemeliharaannya itu kalian hindari sabun, cairan pembersih tangan, kayak hand sanitizer, sabun mandi atau lotion untuk membersihkan guna mencegah iritasi kulit. Perangkat berkarat atau menurunkan ketahanan air, perangkat akibat reaksi bahan kimia atau jangan. Setelah pemakaian perangkat saat mandi, untuk perangkat yang mendukung pemakaian saat mandi, berenang untuk perangkat yang mendukung. Nah, gelang berbahan kulit tidak anti air. Jembetkan gelang terkena basah karena dapat memperpendek masa pakai. Oh, jadi gelang ini tuh emang gak anti air. Jadi kalau misalkan wudhu atau segala macem, lebih baik dicopot aja biar lebih awet. Jangan menggunakan warna terang, saat menggunakan gelang jangan warna terang, jadi penyentuh kayak warna gelap agar tidak melunturi gelang. Wow, baru tahu aku. Jangan kenakan jam tangan selagi snorkeling, mandi air hangat, berendam air panas, sauna tuh apalagi itu, karena air aja bisa ya jadi ngawet. Jangan letakkan perangkat di tempat suhu matahari dalam waktu yang lama. Suhu tersebut tidak terlalu tinggi atau rendah mungkin menyebabkan kerusakan perangkat. Tuh tadi efek sampingnya tadi yang udah aku bacain kan, yang ada ledakan dan kebakaran. Tangani dengan hati-hati pada saat memindai. Pastikan perangkat tetap kering dan jauh dari kelembapan. Silakan lihat pernyataan umum. Garansi, di sini ada garansi dan kebijakan. Garansi tersebut menjamin aman fit dari kerusakan selama produk mulai dari tanggal pembelian awal. Masa garansi 12 bulan. Terus di sini ada situsnya, ada dukungannya. Terus udah deh, kayak gitu doang isi dari bukunya ini tebal karena banyak berbagai macam bahasa karena perangkat ini bukan cuma di Indonesia tapi di negara luar juga kan ini. So aku lagi masih ngecas jamnya, nanti mau aku pakai buat olahraga. Oke, gitu aja unboxing dan review dari Anita. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan masih terbata-bata karena Anita baru banget memulai untuk nge-review kayak gini. Doakan semoga channel ini makin berkembang dan semakin maju. Jangan lupa nonton video aku yang lainnya. See you in next video. Bye bye. Thank you for watching. Assalamualaikum.